Hai, halo para peneliti di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidikan matematika yang suka dan minat dengan tema creativity, neuroscience, otak, dan jenis kelamin. Yuk kita lihat review jurnal internasional berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anita Adiastuti. Saya adalah mahasiswi doktoral program pendidikan matematika dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai mathematical creative thinking dan juga ruang lingkup dari neuroscience dan perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam berpikir kreatif. Jurnal yang saya angkat ini berjudul Gender and Creativity, an Overview of Psychological and Neuroscientific Literature yang ditulis oleh Anna Abraham pada jurnal Springer pada tahun 2016, UK. Ini adalah artikelnya yang ditulis oleh Anna Abraham. Latar belakang dari artikel ini menyajikan beberapa tinjauan selective psychologist dan telaah beberapa jurnal neuroscientific yang memiliki kaitan yang sangat relevan pada tema jenis kelamin dan juga kreativitas. Topik-topik ini dieksplorasi dalam penelitian mencakup definisi dan juga metode penilaian kreativitas. Main idea atau tema-tema dari artikel ini, yang pertama adalah mendefinisikan dan bagaimana metode penilaian kreativitas. Selanjutnya, investigasi perilaku laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan kreativitas, dan juga perbedaan gender dalam pencapaian kreatif itu sendiri. Next, bagaimana gender berdasarkan struktur dan fungsi otak, dan juga melihat perbedaan laki-laki perempuan dalam kinerja perilakunya, serta studi neuroscientific mengenai gender dan kreativitas. Oke, yang pertama kita bisa melihat banyak produk kreatif. Apa sih sebenarnya produk kreatif itu? Menurut Ranko and Jaeger, respon atau produk kreatif itu adalah sesuatu yang di-create untuk menjadi lebih baik. Jadi hasil maupun produknya itu lebih relevan atau juga sudah bisa dimodifikasi. Sehingga bagaimana menilainya untuk tingkat orisinalitas, respon yang diberikan ditentukan dalam kebaruan, keunikan, atau kelangkaan. Jadi dia memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan juga nilai relevansi. Ini bisa dilihat dari segi fungsionalitas, kegunaan, atau kecocokan respon terhadap tujuannya. Oke, nah nanti kita bisa melihat bagaimana proses kreatif ini. Yang pertama, kita harus imajinatif. Seseorang disebut kreatif jika imajinasinya bagus. Karena apa? Ketika dia memiliki imajinasi, dia akan memiliki tujuan yang baik. Sehingga ketika memiliki tujuan yang baik dan kuat, dia akan menghasilkan sesuatu yang orisinil. Nah, yang dihasilkan ini adalah mungkin bisa sebuah produk. Produk ini akan memiliki nilai yang berkaitan dengan tujuan awalnya. Jadi ketika kita memiliki keinginan, kita membuat sesuatu dan itu akan bermanfaat. Menurut Kremen, Creative Thinking in Males and Females, menurut hasil penelitian beberapa jurnal pada tahun 58-98 menemukan beberapa perbedaan kemampuan di antara laki-laki dan perempuan. Penilaian ini melalui indikator fancy, flexibility, originality, dan juga elaborasi. Menurut Tufte and Bebeli, based on Sternberg Theory of 7 Types of Creativity Thinking Styles, bahwa laki-laki dan perempuan sebetulnya memang memiliki tipe pemikiran yang sangat berbeda. Bagaimana sebenarnya cara menilai kreativitas? Wallace and Colgan pada tahun 65 dapat melakukan tugas dengan peserta diperintah untuk menghasilkan sebanyak mungkin kegunaan dari sebuah produk yang dibuat untuk objek umum di luar. Jadi di masyarakat, misalkan dia diberikan sesuatu barang, silahkan gunakan di masyarakat. Jadi di sini setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Contohnya, ketika kita memberikan sebuah sepatu, mungkin beberapa orang menjawabnya dipakai untuk di kaki, untuk jalan. Namun beberapa bisa mengatakan sepatu untuk membunuh binatang. Jawaban tepat, dan tapi itu sesuatu yang berbeda di luar pemikiran orang lain. Itu yang disebut dengan orisinalitas. Oke, di sini ada 4 tahap dari Graham Walsh mengenai proses creativity. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di tahap persiapan ini dilanjutkan dengan tahap inkubasi dan juga tahap illumination.
Dan terakhir adalah tahap verification. Oke, beberapa teknik creativity test. Yang pertama menurut Abraham melalui assigning different tests. Jadi memberikan beberapa tes yang berbeda-beda. Yang kedua menggunakan converging test. Yang ketiga menggunakan TTCT atau Torrance Test of Creativity Thinking. Yang keempat melalui CAT atau Technique of Assessment Consensual. Dan perbedaan dari berpikir divergen dan konvergen menurut teori yang didapat di artikel ini, divergent thinking lebih menggunakan imagination, sedangkan convergent thinking lebih menggunakan logic. Ini adalah model-model berpikir di mana di tengah-tengahnya itu ketika bisa menggabungkan keduanya, kita bisa mendapatkan lateral thinking atau thinking outside the box. Ini yang disebut dengan creativity. Jadi ketika kita bisa menggunakan keduanya, maka ada pemikiran yang outside the box. Ini yang dibutuhkan oleh anak-anak yang kreatif. Bagaimana perbedaan berpikir antara laki-laki dan perempuan? Mungkin pernah mendengar ya bahwa laki-laki memiliki testosteron dan perempuan memiliki hormon estrogen. Nah, itulah keduanya akan membedakan antara habit, hormon, dan tingkah laku di antara laki-laki dan perempuan itu. Dan menurut Kremen, memang laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Untuk indikator tahap berpikir kreatif, laki-laki itu lebih berbeda sangat signifikan di indikator flexibility. Sedangkan perempuan itu lebih signifikan, lebih jago istilahnya di fluency, originality, dan elaboration. Dan menurut ahli yang lain, bahwa laki-laki lebih memiliki tipe berpikir yang legislatif, liberal, and global, sedangkan perempuan lebih eksekutif, yuridikal, and konservatif. Sehingga kesimpulan dari artikel ini yang pertama adalah bagaimana cara menilai perbedaan gender dalam kreativitas adalah sesuatu yang sangat kontroversial dalam beberapa penelitian. Yang kedua adalah beberapa pandangan salah jika menyarankan bahwa laki-laki lebih baik atau perempuan lebih baik dari laki-laki. Ternyata tidak ada definisi itu, atau bahkan sama sekali tidak ada perbedaan. Itu pun salah, karena kebenaran tampaknya lebih bernuansa dan kompleks. Setiap penelitian memiliki jawaban yang berbeda, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sesuatu yang berbeda jika dilihat dari fungsi kognisi otaknya. Atau gender tidak memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual jika dilihat secara global atau spesifik. Namun bisa dilihat dari perbedaannya, dilihat dari strategi kognitif, pembagian tugas fungsional, atau gaya kognitif yang masing-masing bisa diambil secara fisiologis. Selanjutnya, wawasan ini menunjuk ke ranah baru yang meminta eksplorasi lebih lanjut bahwa di bidang perbedaan gender dan kreativitas sangat bagus untuk dilakukan penelitian yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.